Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja membuat video saja karena, yang perlu dipahami karena jam 50 menit itu sangat singkat ya ketika kita menggunakan untuk pertemuan atau tatap muka. Maka, saya coba membuat video ya untuk agenda hari ini, yaitu, terkait dengan topik pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat dan ritual. Ya, kita lihat di sini. Pemanfaatan tumbuhan untuk adat dan ritual itu apa saja di sini. Sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia karena kurang lebih ratusan suku di sini ya di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Merauke ya, karena saking banyaknya suku sehingga tidak cukuplah waktu untuk menjelaskan semuanya ya. Makanya untuk pertemuan ini saya akan mengupas etnobotani terkait dengan pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat ini dari dua sumber. Maksudnya dari dua artikel yang sudah dipublikasikan. Ya. Jadi artikel pertama itu saya ambil dari Biosphere dan artikel kedua saya ambil dari ProLife. Jadi itu, dan mungkin masih banyak artikel yang bisa dijadikan rujukan atau bisa dipelajari ya terkait dengan pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat atau ritual ini. Nah, yang pertama saya jelaskan terkait dengan referensi yang pertama ya. Saya mengambil dari saya mengambil dari Biosphere, Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi. Ini terbit. Kenapa saya mengambil ini? Salah satu alasannya adalah ini terbitnya baru kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2017. Jadi saya menggunakan ini. Dan ini juga bisa diakses dan sudah saya upload di Learning ya untuk lebih jelasnya. Lengkapnya, detailnya ada di situ. Cuman saya ingin mengulas saja sebagian saja ya. Maksudnya secara ringkas saja. Oke, judulnya Studi Etnobotani Tumbuhan Upacara Ritual Adat Kelahiran. Nah, ini nih. Ya, jadi salah satu contoh upacara ritual adat itu kan kelahiran. Nah, ini yang ditunjukkan atau dibahas di sini adalah yang terjadi ya di Desa Banmati, Kecamatan Tawangsari dan Kabupaten Sukoharjo. Jadi ini spesifik ya, artinya di desa itu seperti ini. Gitu ya. Jadi belum tentu di desa lain itu sama persis seperti ini, belum tentu. Karena ini kita harus memahami bahwa etnobotani itu sangat luas sebenarnya. Dan ketika kita mempelajari atau mengamati lah istilahnya upacara ritual adat seperti kelahiran ya, ini akan sangat berbeda kemungkinan besar antara satu desa dengan desa yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan yang kita bahas di sini hanya yang ditemui oleh para peneliti ini ya, berdasarkan penelitian yang sudah dikerjakan, yaitu di Desa Banmati. Nah, ringkasnya jurnal ini menjelaskan bagaimana masyarakat di sana itu memanfaatkan tumbuhan yang ada ya, untuk upacara adat kelahiran. Dan ini lebih spesifik lagi, yang dimaksud dengan upacara adat kelahiran itu adalah sebelum dan sesudah. Ya, jadi ketika ibu mengandung atau kondisi hamil, ya itu ada ritualnya, ya ritual adatnya. Dan ketika sudah melahirkan, itu juga ada ritual adatnya. Nah, kesimpulan atau secara kalau dihitung semuanya ya, tumbuhan yang dipakai itu jumlahnya adalah 14 jenis. Ya. 14 jenis yang dipakai, kemudian bagaimana detailnya ya akan kita bahas, akan kita lihat di slide-slide berikutnya. Ya, jelas di sini di desa tersebut ya, itu ada sekitar 14 jenis yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk upacara adat kelahiran. Baik, kita lihat dulu di slide berikutnya. Ya, sebelum masuk ke
detail terkait pemanfaatan tumbuhan, kita cek dulu lokasinya. Jadi desa Banmati ini lokasinya adalah di daerah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah bisa kita lihat di sini. Ya. Kemudian kabupatennya adalah Sukoharjo, kecamatannya adalah Tawangsari, dan desanya Banmati, ya, seperti di judul tadi. Ya. Nah, jadi ini di Jawa Tengah. Ya, makanya tadi saya bilang belum tentu di Jawa Tengah itu adatnya sama dengan Jawa Timur atau Jogja bahkan ya. Ya kan kita belum mempelajari itu atau kita belum melihat ya laporan-laporan terkait dengan kelahiran di Jogja, kemudian di Jakarta, atau apakah di Jakarta masih ada adatnya gitu ya. Ya kita fokus dulu ke sini aja ya. Kita fokus dulu di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Banmati. Ya, jadi yang perlu diketahui ya, sebelum saya masuk ke pemanfaatan tumbuhan, ini modelnya ya, model penelitiannya, metode yang dipakai itu adalah metode survei. Jadi etnobotani itu enaknya kayak memang metodenya metode survei, jadi wawancara. Jadi ini semi sosial memang kalau etnobotani, karena terkait dengan hubungan tumbuhan dengan manusia dari segi manapun, ya, dari segi pemanfaatan untuk papan, pangan, dan ini yang kita bahas saat ini adalah untuk ritual adat. Ya. Jadi ya yang dipakai metodenya adalah metode survei, menemui seseorang, memenuhi informan, kemudian wawancara. Apalagi saat ini itu sangat mudah ya, dengan menggunakan rekaman HP itu kita bisa mendapatkan banyak data. Ya. Oke. Jadi dengan saya yakin sudah dipelajari di di mata kuliah ini terkait bagaimana teknik samplingnya. Ya. Cuman hanya saja yang penelitian etnobotani itu belum ada, atau dulu sempat ada tapi sekarang tidak ada, padahal wawancara saja ya yang dipakai gitu. Oke, kita lihat ya, ini kita fokus dulu di upacara adat yang digunakan untuk upacara adat yang digunakan sebelum kelahiran. Ya, kita lihat apa saja di situ. Di sini ada istilah ngebor-ngebori. Ngebor-ngebori itu ngebor aborinya. Itu dilaksanakan pada saat 4 bulan kehamilan. Jadi ibu hamil yang berumur 4 bulan itu di sana ya, di Desa Banmati itu mereka ada ritual adat ya, upacara ritual adat yang di situ kayaknya sehari selesai ya ini. Kalau kita lihat khasnya ya, khas dalam ritual adat itu ngabor-abori ini ciri khasnya adalah di rumah ya yang punya hajat itu disajikan bubur sumsum. Jadi semacam bubur putih ya. Jadi sumsum ini hanya nama saja ya. Tapi sebenarnya ini terbuat dari beras, bubur sumsum. Nah, kemudian setelah mereka membuat ya. Jadi ini contoh saja, ini contoh penampakannya ya. Contoh penampakannya ini kalau tidak salah ini dari tepung beras ya, dari tepung beras. Kemudian di sini ada dikasih gula merah sebagai penyedap rasa manisnya. Ya. Nah itu ini dimakan ya, nanti ketika sudah siap saji, maka ini dimakan oleh ibu hamil. Kemudian setelah mungkin juga pada saat yang sama ya, itu disajikan ke tetangga. Jadi ini contoh gambar atau foto bagaimana bubur sumsum itu disajikan ke para tetangga yang hadir atau yang sudah yang sudah ada di lokasi lah, di lokasi acara tersebut. Nah, ini jelas di sini bahan utama yang digunakan ya, untuk tumbuhan yang dimanfaatkan itu jelas padi. Padi mungkin di sini kalau kita lihat bumbunya atau penyedapnya itu adalah gula merah ya, itu mungkin dari kelapa atau bikinnya ya. Ya.
Tapi yang utama ya padi tadi, ya biji padi, kemudian kalau ini memang tepung beras ya berarti biji padi dicuci kemudian digiling menjadi tepung gitu ya. Nah, tujuannya adalah agar ibu dan bayi selamat sebelum melahirkan. Nah, ini 4 bulan kehamilan. Jadi tujuannya ya satu ini, agar ibu dan bayi selamat sebelum melahirkan. Tujuan lainnya apa? Bagaimana dengan logika yang ada? Nah, itu ketika kita bicara budaya, itu sah-sah saja ya. Artinya sah-sah saja, artinya ketika kita mengkaitkan dengan logika boleh ya. Tapi namanya budaya itu kadang tidak harus sesuai dengan logika, karena budaya itu kan diturunkan. Nah, terkait sesuai atau tidak dengan logika, yaitu sebenarnya eh, tidak harus sesuai logika. Gitu ya. Jadi intinya ini, kemudian yang kedua adalah mitoni. Mitoni itu adalah 7 bulan kehamilan. Ya, kita bisa lihat di situ. Kemudian apa yang dilakukan ketika mitoni itu? Mitoni itu kan asal katanya ini bahasa Jawa itu ya. Itu sehingga kalau dikasih awalan akhiran mungkin gitu ya. Itu jadinya mitoni, 7 bulan artinya 7 bulan kehamilan. Nah, ini kan sudah agak dekat dengan kelahiran. Nah, itu di desa tersebut juga melakukan mitoni, acara ritual adat mitoni ini yang ini gambarnya saya ambil dari artikel itu ya, gambarnya saya ambil dari artikel itu. Di situ terlihat di acara mitoni itu ada agenda siraman. Nah, itu yang khas ya. Apa? Siraman. Jadi siraman itu bukan hanya ketika nikah saja ya. Kalau kita mengenal siraman mungkin ketika kita hadir untuk acara adat pernikahan, tapi di sini di mitoni ini ada acara siraman. Jadi yang disiapkan di sini ya, yang disiapkan di sini itu siraman airnya, ya air yang air yang dipakai untuk menyiram itu adalah air setaman. Jadi kita bisa lihat di situ ada mawar gitu, ada melati, kenanga, dan ini kunir. Kunir itu ditambahkan di situ. Nah, yang disiram siapa? Nah, walaupun yang sebenarnya yang punya atau yang melakukan ritual itu mestinya ibu hamil saja, tapi di sini suaminya juga ikut disiram gitu ya. Jadi siramannya ini ibu hamilnya dan suaminya. Nah, khusus untuk ibu hamilnya ini itu menggunakan kain jari 7 lapis. Ya, dan ketika siraman itu dari 7 lapis itu juga bertahap pada saat siraman gitu ya. Tidak langsung dipakai semua 7 itu tidak. Gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kesegaran dan kesehatan ibu dan bayi. Ya. Jadi kalau tadi agar bayi selamat sebelum melahirkan, kalau ini kesegaran dan kesehatan untuk ibu dan bayi. Saya juga di artikel itu juga tidak ada keterangan ya terkait kenapa suaminya ikut dimandikan, tapi ikut disiram gitu ya. Tapi yang jelas di sini tujuannya adalah bayi dan ibu dan bayi agar sehat. Gitu. Untuk ini belum ada kejelasan atau belum ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin perlu juga dicari ini kenapa suaminya ikut mandi juga gitu ya. Nah, kemudian ada di ritual mitoni ini ada juga memecah cengkir atau kelapa muda. Nah, cengkir itu kan kelapa muda atau semacam degan lah. Kelapa muda itu cengkir istilahnya. Nah, itu setelah itu kan dibelah, ya, dibelah, kemudian di cengkir itu digambar tokoh wayang. Ya, jadi ini termasuk rangkaian ritual mitoni. Tokohnya adalah Janaka dan Srikandi, sehingga selain kelahiran lancar, jadi ini filosofinya ya selain filosofi dari memecah kelapa muda ini adalah agar lancar kelahiran dan juga agar anaknya nanti yaitu menjadi anak yang tampan dan cantik. Jadi itu ya. Jadi insya Allah jelas ya ini terkait itu. Nah kemudian
hanya 2 ritual saja yang disebutkan di artikel tersebut sebelum melahirkan, kita masuk ke sesudah kelahiran, ya. Jadi sesudah kelahiran itu ada beberapa yang bisa disampaikan ya, dari artikel tersebut. Yang pertama adalah mencuci ari-ari. Nah, ari-ari itu memang plasenta itu ya, mungkin ari-ari. Nah, itu dicuci. Nah, satu tumbuhan yang dipakai di situ, di sini digunakan sebagai alat untuk tempatnya ari-ari ya, itu adalah daun waru. Nah, di sini itu masih belum ada penjelasan terkait kenapa kok daun waru yang dipakai gitu ya. Itu belum ada kejelasan. Nah, saya tidak tahu juga apakah di tempat lain ya menggunakan daun waru atau menggunakan daun yang lain. Ya, kan kita harus cek juga ya. Dan tujuannya apa atau filosofinya apa. Nah, di artikel tersebut belum dijelaskan. Nah, contoh-contoh seperti ini yang mungkin ya, nanti ke depan penelitian terkait etnobotanik itu penting. Ya, untuk menjelaskan yang belum terjelaskan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tujuan untuk apa? Belum ada penjelasannya di artikel tersebut. Saya tidak tahu di artikel yang lain. Nah, oke. Kemudian yang kedua adalah sepasaran. Nah, sepasaran ini 5 hari setelah kelahiran. Ya, 5 hari setelah kelahiran. Jadi ciri khasnya untuk sepasaran ini adalah nasi urap. Nah, ciri khasnya nasi urap. Kemudian di nasi itu ditumbuhi berbagai macam sayuran. Ya, ini disebutkan ada 7 sayuran. Ada daun turi, ada daun kenikir, ada daun pace, ada daun kangkung ya. Kemudian ada daun singkong. Nah, kalau dihitung ini masih 5 ya. Nah, yang dua yang mana gitu ya. Yang dua tidak disebutkan, tapi di artikel tersebut hanya disebutkan sebagai sayur pelengkap. Jadi bebas yang duanya ini. Ya. Nah, kemudian setelah dibuat hidangan seperti ini, maka dibagikan ke tetangga atau biasanya kalau masyarakat ya tradisional di desa-desa atau di kota-kota yang masih melakukan ritual ini biasanya mengundang tetangga, tidak membagikan, mengundang seperti itu biasanya. Nah, ini tujuannya adalah untuk rasa syukur dan agar bayi sehat. Ya, karena sudah melahirkan, kemudian ya tujuannya adalah rasa syukur dan bayi sehat itu. Kemudian puputan atau lepasnya ari-ari. Mungkin ini lebih ke ya kalau saya lihat ini ya. Saya juga kurang jelas ini terkait dengan lepasnya ari-ari bayi. Ini apakah yang dimaksud itu ketika ketika motong ari-ari itu atau ketika lepas pusar ini saya terus terang belum begitu jelas ya, belum begitu jelas. Tapi nanti bisalah dicari di sumber yang lain ya, barangkali ketemu ya. Silakan dicari sendiri ya. Nah, ini yang khas adalah membuat nasi kerucut. Nasi kerucut mungkin karena yang biasa kita kenal ya nasi kuning itu ya. Kemudian di atasnya diberi cabai seperti ini. Diberi cabai dan juga bawang merah. Nah, di di masyarakat ini dipercaya ya adanya cabai dan bawang merah ini adalah sebagai penolak bala. Nah, kemudian juga disajikan gelas berisi air minum setaman ya. Kemudian gelas juga berisi air kelapa, yaitu digunakan sebagai sesaji ya seperti itu. Nah, sama juga seperti ritual sebelumnya, yaitu dibagikan ke tetangga atau mengundang tetangga bisa saja ya. Nah, kemudian tujuannya juga sebagai wujud rasa syukur ya itu. Nah, kemudian mendem ari atau mengubur ari-ari. Ya, jadi kalau mendem ari ini mengubur ari-ari di tanah, tapi bisa juga ngelarung ari. Ngelarung ari itu menghanyutkan ari-ari di sungai, ya seperti itu. Jadi ada istilah mendem, ada istilah ngelarung. Ya seperti itu. Ini agak beda ya, artinya dua hal ini itu beda dalam ritualnya ya. Ketika
mendem ari. Jadi ari-ari itu ditaruh di kendi, kemudian dikubur. Tapi di kendi itu dimasukkan juga ada beras dan juga bunga setaman. Ya, kita ada di depan tadi ada bunga setaman itu terdiri dari apa saja, mawar ada, yang melati ada, kemudian kenanga. Ya. Itu 3 bunga setaman itu. Nah, kemudian ritual penguburannya bagaimana? Kalau bayi laki-laki maka diletakkan di depan rumah sebelah kanan. Ya, kalau perempuan di depan rumah sebelah kiri. Ya, ini saya kurang paham juga karena di artikel belum dijelaskan dengan detail ya. Belum dijelaskan dengan detail terkait itu. Kemudian terkait ngelarung ari atau menghanyutkan ari ini, itu caranya adalah meletakkan dalam wadah dan di situ ditambah beras dan kunir. Jadi penambahan beras, bunga setaman, kemudian penambahan beras dan kunir ini dipercaya karena ini terkait budaya. Jadi masyarakat percaya bahwa itu sebagai bekal, ya, sebagai bekal untuk si ari-ari. Karena di masyarakat yang masih menjalankan ritual ini, itu memang ini ari-ari ini dianggap sebagai saudaranya si bayi. Jadi yang melekat di masyarakat masih itu, sehingga mereka masih melakukan hal tersebut. Namanya budaya ya, kita tidak boleh, makanya kita tidak bisa menyalahkan karena mereka mendapatkan hal tersebut ya turun temurun, makanya dari awal saya sudah menginformasikan bahwa ini kadang bisa masuk logika, kadang tidak masuk logika, ya sudah gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena ini terkait dengan budaya. Nah, kemudian upacara ritual sesudah kelahiran berikutnya adalah selapanan atau biasa dikenal dengan selapan. Nah, selapan itu 35 hari setelah kelahiran dan sajiannya sama ketika sepasaran. Kita bisa lihat di sana. Nah, sepasaran itu 5 hari setelah melahirkan. Kalau selapanan, nah ini adalah 35 hari setelah melahirkan. Sajiannya apa? Sama, yaitu urap dan 7 sayuran tadi. Ya, sama dibagikan ke tetangga atau bisa juga mengundang tetangga dan tujuannya adalah untuk rasa syukur dan agar bayi sehat. Ya, itu terkait dengan ritual sesudah kelahiran. Ya. Dan mungkin ini yang terakhir ya yang disebutkan di artikel tersebut. Nah, kemudian ini yang terakhirnya. Nah, ini yang terakhir terkait dengan ritual tadi. Maka sebenarnya di artikel tersebut ada tabel, cuman saya tidak menyajikan di sini. Saya buatkan semacam grafik saja agar lebih mudah dipahami. Ya. Nah, kita kan sudah mengenal tadi beberapa. Nah, ketika tanaman digunakan untuk ritual sebelum kelahiran, maka ketika kita lihat bagian yang dimanfaatkan ya untuk upacara ritual tersebut, maka sebelum kelahiran yang dipakai itu lebih banyak ke organ atau ke bagian bunganya. Kita bisa lihat di situ. Ya, jadi 50% yang dimanfaatkan adalah bunga. Untuk buahnya itu hanya sedikit ya, hanya satu saja mungkin ada buah. Ini satu, buah itu maksudnya mungkin tadi yang dimaksud adalah cengkir itu tadi. Kemudian biji yang dimaksud adalah padi, kemudian umbi yang dimaksud tadi adalah kunir tadi. Sisanya ya bunga itu tadi. Oke. Nah, kemudian setelah kelahiran, ya kita bisa lihat di situ. Dari total 14 jenis tadi, ya, dari total 14 jenis tadi, yang dipakai ya setelah kelahiran itu lebih banyak di organ daun. Kita bisa lihat di situ. Karena apa di situ? Ada kan banyak sayurannya ya ketika menyajikan nasi urap itu tadi. Nah, sehingga kita bisa lihat di situ setelah kelahiran itu bagian yang dimanfaatkan itu lebih banyak ke daun. Kurang lebih 40%. Ya. 40,9% lah tepatnya.
Sisanya bunga itu hanya 27%, biji 18%, umbi 9%, dan buah 4%. Itu. Jadi ini kesimpulannya. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan dari jurnal tersebut adalah cara mendapatkan bahan. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik, cara mendapatkan bahannya. Ternyata dari semua informan yang diwawancara, ternyata mereka mendapatkan semua bahan itu dari pasar. Nah, ini ya. Makanya untuk itulah kenapa kita memang belajar terkait dengan kultur atau budaya, hubungan antara tanaman atau hubungan antara manusia dengan tanaman. Nah, kenapa pada akhirnya kita juga harus peduli ya terkait dengan topik terakhir dari etnobotani ini apa? Konservasi. Nah, ketika bahan di alam itu banyak dimanfaatkan ya untuk manusia, untuk kepentingan manusia, maka tentu saja akan ada atau harus ada apa? Harus ada keseimbangan. Gitu. Harus ada keseimbangan. Ketika dipakai terus ya habis lah ya. Makanya disitulah perlu adanya konservasi ya. Dan konservasi ini ya seharusnya diatur ya. Artinya diatur itu bagaimana? Ya tetap etnobotaninya jalan, ya pemanfaatan untuk kesejahteraan manusia itu tetap jalan, ya budaya tetap jalan, tapi tetap di situ akan ada apa? Ada upaya konservasi. Ya. Cuman ketika itu semua apa namanya dipakai, karena kalau zaman dulu kan hampir semua penduduk, hampir semua masyarakat itu kan punya lahan yang luas ya, dan hampir semua kebutuhan, apalagi untuk bunga mawar, cempaka, kenanga, melati itu kan sangat mudah sebenarnya. Tapi ternyata yang dilaporkan di sini dan di apa yang terjadi di masyarakat Banmati tadi, di desa Banmati itu semuanya dari pasar ternyata. Gitu ya. Nah itu, jadi nanti kita perlu bagaimana cara konservasinya, gitu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Untuk berikutnya akan saya buat video lagi, biar apa tidak karena kalau langsung live itu kan kadang putus-putus dan banyak hal lah yang menghambat gitu. Nah kalau seperti ini kan enak, nanti diskusinya bisa lewat Zoom gitu ya. Oke, nah mungkin itu video kedua ditunggu saja, nanti akan saya buatkan juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.